Kapibara, yang kini dipanggil oleh warganet Indonesia dengan sebutan Mas Bro ini, sedang viral di sosial media. Tidak terlalu jelas, mengapa ia mulai dipanggil Mas Bro. Namun sepertinya, dikarenakan beredarnya sebuah video di TikTok seekor kapibara, yang dengan santainya menaiki punggung seekor buaya, seperti sedang jalan-jalan bersama. Dari situlah, warganet mulai memanggil kapibara ini sebagai Mas Bro, karena perilakunya yang sangat santai dan friendly. Dari kehidupan seekor kapibara, kita bisa mengambil filosofi hidup darinya. Sehingga, kita bisa merasakan hidup seperti kapibara. Kapibara. Sebentar kita lihat dulu, bagaimana kehidupan kapibara. Kapibara atau disebut juga babi air, memiliki panjang tubuh dari 1 hingga 1,35 meter, sedangkan tinggi tubuhnya dapat mencapai hingga 50 cm. Seperti berang-berang, kapibara adalah perenang yang kuat. Umumnya, kapibara berumur sampai 8 hingga 10 tahun. Namun, kebanyakan yang hidup di alam liar, hanya dapat bertahan hingga 4 tahun. Kapibara ini, adalah hewan yang sangat friendly, karena sifatnya yang tenang, dan pendiam, mirip hewan peliharaan. Banyak gambar dan video, yang menampilkan kapibara bersahabat dengan segala makhluk di dunia ini. Dari sini kita membayangkan, jika semua manusia yang berbeda suku bangsa dan agama bisa bersahabat seperti ini, alangkah indahnya kehidupan ini. Kapibara adalah mamalia yang sangat sosial, dan dapat ditemukan dalam kelompok yang beranggotakan hingga 100 individu. Tetapi biasanya, seringkali ditemukan dalam kelompok mulai dari 10 hingga 20 individu. Kapibara bukan tidak punya musuh, mereka tetap memiliki predator. Hewan yang doyan daging kapibara adalah kaiman, anakonda hijau, puma, jaguar, ocelot, elang harpi, dan rubah pemakan kepiting. Habitat alami kapibara adalah sabana dan semak di dekat air, yang secara musiman, mereka menjalani gaya hidup semi-akuatik. Waktu mereka di dalam air saat berendam, lubang hidung, mata, dan telinga yang pendek dan bulat, akan muncul dari air. Dengan demikian, mereka bisa mengetahui keadaan sekitar, atau mendeteksi bahaya selama berada di dalam air. Jika ada ancaman dari daratan, kaki mereka memiliki selaput di antara jari kakinya, dapat digunakan untuk mendayung tubuh mereka di dalam air. Mereka sangat melindungi wilayah tempat tinggal mereka dari penyusup. Kapibara jantan, memiliki kelenjar aroma di bagian atas moncongnya, yang seringkali mensekresikan cairan putih dan lengket. Cairan tersebut akan disebarkan di titik-titik strategis, untuk menyatakan kalau daerah tersebut telah dikuasai. Satu kelompok kapibara, biasanya memiliki satu pejantan yang dominan, diikuti oleh satu atau lebih pejantan bawahan, 1 atau 3 betina produktif, dan beberapa keturunan mereka. Pejantan, cenderung lebih menyendiri, berdiam agak jauh dari kerumunan untuk mengawasi kelompoknya. Jika ada penyusup, mereka akan membunyikan peringatan bahaya. Dalam kelompok kapibara, memiliki sistem perkawinan poliginandri, di mana individu dari kedua jenis kelamin, dapat kawin dengan banyak lawan jenis. Mereka, memiliki kebiasaan yang jorok, yaitu memakan kotorannya sendiri. Salah satu hal menjadi fokus kita adalah, hidup seperti kapibara, terutama adalah meninggalkan superioritas, dan meminimalisir permusuhan. Manusia, dalam buku Sapiens karya Yuval Noah Harari, dijelaskan sebagai makhluk yang lemah pada awalnya. Manusia nyaris tidak memiliki kekuatan apapun untuk menjadi makhluk yang superior. Di alam terbuka, kemampuan bertarung satu lawan satu antara manusia dengan kerabatnya seperti gorila, berada sangat jauh di bawah. Ya, manusia, sebenarnya adalah makhluk yang begitu lemah. Namun kenapa manusia bisa menjadi sangat pintar seperti sekarang ini? Semua itu bisa dijelaskan dengan suatu hal, yang sering kita sebut sebagai, power of kepepet. Manusia bisa menghasilkan semua itu, karena manusia mendapatkan energi lebih untuk berpikir, dan menghasilkan inovasi di dalam waktu yang pendek. Semua ini terjadi, karena respon biologis manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Dan dengan cara demikian, manusia menjadi makhluk yang bisa menghasilkan banyak hal untuk menyokong kehidupannya. Manusia pada akhirnya, berhasil menanjak menjadi makhluk superior, dengan menjawab tantangan alam sekitarnya, yang memaksa dan membahayakan dirinya. Namun apakah hanya dengan keadaan alam saja sudah cukup? Ternyata tidak. Manusia, menjadi sangat superior seperti sekarang ini, salah satunya juga karena, manusia mengenal suatu sistem rivalitas.
Suatu sistem dalam dunia hewan, yang biasanya dimiliki, jikalau dalam suatu koloni terdapat alpha male sebagai pemimpin utama mereka. Manusia, pada dasarnya hanyalah salah satu varian hewan cerdas. Oleh sebab itu, manusia pun memiliki sifat rivalitas antara satu sama lain yang natural. Namun karena superior itulah, terkadang permusuhan menghasilkan dampak yang negatif, seperti terjadinya permusuhan dan peperangan. Sepertinya, kita akan meminjam pemikiran Buddha Zen dalam menjelaskan ini. Filsafat Timur memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan Barat dalam melihat permusuhan dan peperangan. Bagi orang Timur, mengalahkan musuh tidak berarti menumbangkannya, menghilangkannya, atau menghancurkannya. Bagi mereka, menang setara dengan cara menetralkan yang ingin menyakiti kita. Dan jika mungkin, ubah musuh itu menjadi teman kita. Itulah budaya pemikiran orang Timur. Perspektif ini mungkin terdengar sangat aneh bagi budaya Barat atau orang yang sudah terkontaminasi dengan gaya hidup orang Barat. Sayangnya, secara umum, kemenangan atas lawan kita dikaitkan sebagai kemenangan yang seharusnya membuat kita bahagia. Ini karena gagasan bahwa hasil lebih penting daripada proses dijadikan prinsip hidup. Masalahnya adalah bahwa mengalahkan musuh dengan cara menumbangkannya atau menghancurkannya biasanya merupakan kemenangan sementara dan sangat relatif. Jauh di lubuk hati, kita memberi makan musuh eksternal itu, dan memelihara bagian yang paling negatif dari diri kita sendiri. Mungkin kita bisa mendapatkan kepuasan langsung, tetapi pada saat yang sama, kita akan memperkuat semua emosi yang merusak dalam diri kita dan orang lain. Bahkan, Sun Tzu, seorang jenderal dari Tiongkok ahli strategi militer mengatakan, kemenangan total terjadi ketika tentara tidak bertempur, kota tidak dikepung, kehancuran tidak berlangsung lama, dan dalam setiap kasus, musuh dikalahkan oleh penggunaan strategi. Musuh bisa datang dari eksternal atau internal diri kita. Zen memberitahu kita bahwa musuh internal jauh lebih berbahaya dan destruktif daripada musuh eksternal. Musuh internal seperti itu adalah kemarahan, kesombongan, kebencian, dan lain-lain. Semua nafsu ini mampu membutakan kita dan memimpin kita untuk melakukan kegilaan yang nyata yang bisa mengundang musuh eksternal. Musuh eksternal sebenarnya memiliki kekuatan terbatas pada kita. Kecuali kita memberi mereka suatu kekuatan yang tak terkendali yang muncul dari dalam diri kita. Justru, mereka mulai memenangkan kita ketika mereka berhasil mengaktifkan musuh internal kita. Dalam keadaan marah atau benci, kita kehilangan alat utama yang kita miliki, yaitu kecerdasan kita. Karena itu, orang-orang Timur mengajarkan kepada kita bahwa tidak mungkin mengalahkan musuh eksternal tanpa terlebih dahulu menaklukkan musuh internal. Jika ini tidak tercapai, kita sepenuhnya tunduk pada pengaruhnya, dan nasib kita ada di tangan musuh eksternal kita. Dengan kata lain, kita telah memberi mereka kemenangan pertama. Filosofi Zen juga mengajak kita untuk menganalisis apa musuh sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa ini bukanlah orang yang diserang oleh rasa iri, keegoisan, atau ambisi yang ingin menyakiti kita. Namun pada akhirnya, apa yang kita hadapi itu adalah iri, keegoisan, dan ambisi atau perasaan yang merusak. Walaupun perasaan dan nafsu seperti itu ada pada orang lain, tetapi mereka juga dapat hidup dalam diri kita sendiri. Dalam pengertian itu, mengalahkan musuh adalah mengatasi perasaan dan emosi dasar, terlepas dari siapa pembawa mereka, atau apa niatmu. Bagi umat Buddha Zen, kita masing-masing berkontribusi untuk menciptakan lebih banyak keteraturan, atau malah lebih banyak kekacauan di alam semesta, tergantung pada bagaimana kita bertindak. Konflik menyebabkan kekacauan. Dan kekacauan berakhir, cepat atau lambat, mempengaruhi kita juga. Setiap tindakan menghasilkan reaksi, dan tindakan kebencian akan meningkatkan kebencian lagi, begitu seterusnya. Zen mengajak kita untuk menaklukkan musuh, bukan untuk menumbangkannya atau menghancurkannya. Menurut Zen, semua tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan musuh, harus dirancang untuk mencapai tujuan menetralisir musuh. Yaitu, memblokir kemungkinan tindakan mereka. Mari kita ambil contoh. Jika seseorang membuat komentar ofensif, dan Anda tidak membiarkan dia menyinggung Anda, berarti Anda telah menetralisir musuh itu. Dalam seni bela diri, siapapun yang berhasil menghindari pertempuran, juga bisa dikatakan menang. Jika kedua pihak mendapatkan buah dari konfrontasi, maka kita dapat berbicara tentang kemenangan.
Strategi ini didasarkan untuk membuat musuh menyadari bahwa mereka tidak harus menghabiskan energi mereka secara tidak perlu. Walaupun manusia membutuhkan musuh untuk bisa lebih maju, jadikanlah musuh itu sebagai rival. Berteman, tapi dalam tanda kutip bermusuhan. Entah kita sadari atau tidak, sebenarnya, semua kemajuan manusia berjalan beriringan dengan kemajuan tingkat rivalitas dan persaingan di masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak musuh yang dimiliki manusia, maka dia akan menjadi semakin maju, entah sebagai spesies, komunitas, ataupun sebagai individu. Hal ini dibuktikan dengan perubahan zaman yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia fase awal menciptakan kapak genggam, dan mungkin dengan segala jenis peperangan, kebudayaan kapak genggam hilang, dan berganti menjadi kapak lonjong, lalu setelah selesai zaman batu dilanjutkan dengan zaman perunggu. Besar kemungkinan, perubahan ini terjadi, bukan karena ditemukannya zat-zat alam seperti perunggu atau besi. Namun, perubahan ini terjadi, karena manusia antara satu kelompok dengan kelompok lain bermusuhan, dan mereka harus menciptakan suatu teknologi yang jauh lebih maju dari peradaban lainnya. Hal ini terus berlaku hingga kita di saat ini. Vaksin yang kita ciptakan dari hari ke hari, semakin efektif dan semakin bisa melawan virus, yang juga semakin mengganas. Sehingga benarlah, jikalau kita akan semakin kuat dalam penemuan, jikalau kita bisa menemukan musuh yang semakin kuat pula. Karena pada dasarnya, untuk terus bertahan hidup, dan menjawab tantangan-tantangan alam, manusia memang membutuhkan musuh. Begitupun dengan Anda sebagai individu. Jikalau memang Anda ingin maju, carilah rival Anda. Dengan memiliki rival, otak Anda akan berpikir jauh lebih keras, bagaimana caranya saya harus mengalahkan rival saya. Dengan seperti itu, Anda akan menjadi manusia yang semakin unggul dari hari ke harinya, tanpa harus bermusuhan.